Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aventina Yona Postelasan. Saya dari kelas 10I SMA Santo Franciscus Xavier Suteng. Di sini saya akan menganalisis kembali film The Passion of the Christ. Jadi teman-teman, film ini diawali di mana Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa minta pengampunan kepada Bapa karena dia tahu bahwa dirinya ini akan terjadi sesuatu pada dirinya. Lalu pada saat dia berdoa, dia mendengar bisikan iblis. Iblis berkata untuk tidak menebus dosa umat manusia. Namun Tuhan Yesus tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap berdoa agar minta pengampunan kepada Bapa. Di sisi lain ada Yudas Iskariot yang ingin menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping koin, di mana dia menjual Tuhan Yesus ini di depan pada para ahli Taurat. Dia menjualnya dengan 30 keping, lalu dia membawa para ahli Taurat ini ke Taman Getsemani, tempat Tuhan Yesus berada. Lalu mereka pun menangkap Tuhan Yesus. Mereka menangkap Tuhan Yesus lalu membawa Tuhan Yesus ini kepada ketua, yaitu Herodes, di mana Herodes ini ingin berbicara empat mata kepada Tuhan Yesus. Pada saat dia berbicara empat mata pada Tuhan Yesus, dia tidak melihat adanya kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Lalu dia pun membuat pilihan antara membebaskan Barabas atau membebaskan Tuhan Yesus. Lalu para ahli Taurat ini pun memilih untuk membebaskan Barabas. Jadi mereka memilih Barabas untuk dibebaskan dan memilih Yesus untuk dihukum mati. Tetapi Herodes tidak ingin Yesus dihukum mati karena dia tidak melihat adanya kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka pun memilih untuk Barabas ini agar dibebaskan. Mereka memilih Yesus untuk disalibkan. Lalu para imam ini memilih untuk Yesus dihukum mati karena mereka tidak puas terhadap penyiksaan yang dialami oleh Yesus ini. Lalu Herodes ini pun tidak ingin Yesus dihukum mati. Lalu dia pun ingin membuat hukuman saja kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus pun dihukum secara sadis, di mana Tuhan Yesus ini dicambuk, lalu dipukuli, ditendang, lalu pokoknya banyaklah yang mereka lakukan pada Tuhan Yesus, penyiksaan yang sadis pada Tuhan Yesus. Lalu mereka pun menyuruh Tuhan Yesus untuk memanggul salib hingga ke Golgota, di mana Yesus setelah dicambuk, ditendang, dipukuli, Yesus merasa bahwa dirinya ini sudah sangat pasrah, di mana dia ini merasa badannya semuanya sakit karena banyaknya darah yang keluar. Lalu Yesus pun disuruh untuk memanggul salib hingga ke Golgota. Akhirnya Yesus pun memanggul salib hingga ke Golgota, di mana ia tidak sanggup lagi untuk memanggul salibnya. Pada saat itu Bunda Yesus, yaitu Bunda Maria, berdatang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada aku, tetaplah kuat." Lalu Tuhan Yesus pun bangkit kembali. Dia memikul lagi salibnya hingga ke Golgota. Sampainya di Golgota, Tuhan Yesus disiksa lagi oleh para prajurit atau tentara. Dia pun disiksa secara sadis, lalu tangannya dipaku, lalu disalibkan. Akhirnya pada waktu Yesus disalibkan ini terjadilah gempa bumi dan awan-awannya menggelap. Dari awan yang cerah hingga gelap seketika, orang-orang pun berpergian pulang. Lalu pada saat itu mereka pun membuang mayat Tuhan Yesus setelah Yesus tiada.
Tetapi Tuhan juga bersabda, Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di mana Tuhan Yesus ini sudah memberikan segala sesuatu kepada Bapa, dia memberikan segala jiwanya, segala sesuatu, pokoknya Tuhan sudah benar-benar pasrah, dia memberikan segalanya kepada Bapa, lalu dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi teman-teman, di sini kita dapat melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus terhadap umat manusia, di mana dia disalibkan, disiksa, hingga dia pun merasa semuanya ini sudah sangatlah sadis, di mana dia menghembuskan nafas terakhirnya demi penembusan dosa umat manusia. Dia mengorbankan segala-galanya demi menebus dosa manusia. Kadangkala kita juga mendengar bisikan iblis agar kita ini melakukan sesuatu yang berbanding terbalik dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela disalibkan, disiksa demi umat manusia, tetapi apalah daya manusia, mereka adalah bagaikan sebuah makhluk yang bisa dikatakan makhluk yang pada umumnya lah gitu. Jadi di mana Tuhan Yesus ini disalibkan secara sadis, disiksa, pokoknya bagaimanapun mereka menyiksa Yesus, Yesus tetap teguh, Yesus tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan dosa manusia. Kadangkala juga iblis ini sering menyuraki untuk kita ini melakukan sesuatu hal yang beratas dasarkan dosa, atau melakukan dosa ya, yang berkebalikan dari Tuhan Yesus ini. Dimana kita sering melakukan dosa-dosa, dimana kita telah menyakiti hati Tuhan Yesus, karena kita telah banyak melakukan dosa-dosa. Di sini kita dapat melihat dari film ini, kita dapat menganalisis bahwa bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang amat-amat besar untuk umat manusia. Ya teman-teman, sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.